kali ini kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan Abdussalam dan kita akan memulai tentang materi jaringan tumbuhan. Tahukah kalian, tumbuhan itu merupakan sumber kehidupan. Tumbuhan itu penting menghasilkan oksigen, makanan, dan membantu mencegah bencana alam. Saat kita lagi sedang berada di luar, kita sering melihat tanaman. Kadang kita memperhatikan tumbuh dari tanaman itu sendiri, dari mulai tunas, tumbuh menjadi tanaman kecil, kemudian akar yang kuat, kemudian menjadi tumbuhan yang sangat besar. Ketika kita melihat sebuah pohon yang tinggi dan juga besar, tahukah kalian kenapa tumbuhan atau pohon bisa tumbuh tinggi dan besar? Hal tersebut terjadi karena sel di dalam tumbuhan terus aktif membelah diri. Sel tersebut akan berkumpul dalam jumlah yang banyak dengan struktur fungsi yang sama dan membentuk sebuah jaringan. Jaringan tumbuhan itu merupakan kumpulan sel yang mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang sama pada tumbuhan. Dan inilah dia beberapa jaringan di dalam tumbuhan yang membuat tumbuhan bisa tinggi dan juga besar. Jaringan itu terbagi ke dalam dua, ada jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem itu selnya masih aktif pembelah, bersifat embrional. Tanaman dapat tumbuh tinggi dan juga besar. Jaringan meristem yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Memiliki dinding sel yang tipis, nukleus berukuran besar, mengandung sitoplasma padat, vakuola kecil bahkan tidak ada, tidak menyimpan cadangan makanan, bersifat totipotensi tinggi. Jaringan meristem berdasarkan letaknya terbagi ke dalam tiga, ada meristem apikal, interkalar, dan juga lateral. Meristem apikal terdapat pada ujung batang dan akar, sehingga akar bertambah panjang dan batang bertambah tinggi. Meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa dan pangkal ruas batang, menyebabkan ruas pada batang semakin panjang. Meristem lateral terletak pada bagian samping, contohnya kambium dan kambium vaskuler, menyebabkan batang menjadi semakin lebar. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa selnya sudah tidak membelah lagi karena sudah terjadi diferensiasi atau perubahan bentuk. Jaringan dewasa berdasarkan jenisnya terbagi ke dalam 4. Yang pertama ada jaringan pelindung, contohnya jaringan epidermis dan jaringan gabus. Yang kedua jaringan dasar, contohnya jaringan parenkim. 3. Ada jaringan penguat, contohnya jaringan kolenkim dan jaringan sekarenkim. Yang keempat, jaringan pengangkut, contohnya jaringan xilem dan juga floem. Jaringan pelindung yang pertama jaringan epidermis, terletak paling luar menutupi permukaan tubuh tumbuhan, terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat. Selnya merupakan sel hidup tanpa klorofil, berfungsi yang pertama sebagai pelindung, yang kedua menyerap air dan mineral, yang ketiga mengeksreksikan lapisan lilin atau kutikula yang bisa menyebabkan evaporasi pada batang dan daun. Yang terakhir, sel epidermis dapat berkembang menjadi alat tambahan yang disebut dengan derivat epidermis. Ini adalah bentuk dari derivat epidermis. Yang pertama ada stomata untuk pertukaran gas, ada trikoma berupa rambut sisik, yang ketiga ada filamen terdapat pada epidermis akar bagantung untuk menimbun air dan juga mengikat O2. Ada sel kipas buliform untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Ada spina berupa duri pada mawar. Kemudian ada sel kersik menyebabkan batang menjadi keras pada tebu. Jaringan pelindung yang kedua ada jaringan gabus. Jaringan gabus berfungsi sebagai pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak atau menebal. Di dalam jaringan gabus, di sana ada velum, velogen, veloderm, itu termasuk ke dalam peridermis. Kemudian bagian endodermisnya ada xilem, kambium vaskuler, dan juga floem. Yang kedua jaringan dasar, yaitu jaringan parenkim, di mana ada dinding sel, sitoplasma, vakuola, dan juga ruang antar sel. Terletak hampir di semua bagian tumbuhan. Sel penyusun renggang terdapat
ruang antar sel yang berguna untuk pertukaran gas. Dinding sel tipis, vakuola besar untuk cadangan makanan, sel berbentuk segi banyak atau polihedral. Selanjutnya, jaringan penguat atau mekanik merupakan jaringan yang menunjang bentuk tumbuhan selnya kuat dan menebal serta telah mengalami spesialisasi. Fungsinya sebagai penegak dan penguat daun, kedua melindungi embrio biji, yang ketiga melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, yang keempat memperkuat jaringan aerenkim, yang kelima melindungi jaringan pengakut. Jenis jaringan penguat ini terbagi ke dalam dua, ada jaringan kolenkim dan juga jaringan sklerenkim. Jaringan penguat yang pertama yaitu jaringan kolenkim, merupakan organ penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif membelah, terdapat pada akar, batang, daun, bunga, dan buah yang terkena cahaya matahari. Tersusun atas sel hidup, dinding sel tidak ada lignin tetapi mengandung selulosa, pektin, dan juga hemiselulosa. Penguat utama organ tumbuhan yang masih muda. Dengan penguat yang kedua yaitu jaringan sklerenkim, di mana dia memiliki dinding sekunder yang tebal berupa lumen, kemudian dinding sel primer yang tipis. Merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang telah berhenti membelah dan tidak mengalami pertumbuhan. Terjadi penebalan merata di seluruh dinding sel yang merupakan sel mati. Dinding sekunder tebal dan disusun oleh lignin. Jaringan berupa serabut sklerenkim merupakan sel yang berbentuk serat, contohnya tanaman agave dan hibiscus cannabinosus. Yang kedua ada skleroid atau sel batu, merupakan sel yang mati saat dewasa tapi protoplasmanya tetap aktif. Contoh buah pir, daun, dan kulit biji dikotil, batok kelapa. Selanjutnya ada jaringan pengakut. Yang pertama ada xilem. Dalam xilem itu terdapat serabut xilem, sel parenkim xilem, unsur pembuluh, dan trakeid. Berperan mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Sel tersusun atas sel yang sudah mati dan dengan dinding sekunder yang tebal dan tersusun atas lignin. Terdiri dari unsur trakeal, serabut xilem, dan juga parenkim xilem. Susunan penyusun xilem, yang pertama ada unsur trakeal, berperan dalam mengangkut air dan zat hara. Trakea terdiri atas sel yang memanjang dan dengan ujung berlubang dan bersambungan. Trakeid merupakan sel panjang dengan ujung yang runcing tanpa ada lubang. Serabut xilem, sel panjang dengan dinding sekunder yang berlignin, terdiri atas serabut trakeid dan liboprom. Parenkim xilem tersusun atas sel yang masih hidup, berfungsi sebagai cadangan makanan, terdiri dari parenkim kayu dan parenkim jari-jari empelur. Dengan pengakut selanjutnya ada floem. Di dalam floem ada area fori, sel tapis, sel pengiring atau pengantar, parenkim floem, plasmodemata, serabut floem. Terdiri atas sel hidup dan sel mati yang meliputi unsur-unsur fibral, sel tapis, dan komponen pembuluh tapis. Sel penggiring, sel albumin, parenkim floem, serabut floem, berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, tempat menyimpan zat organik menunjang pertumbuhan. Susunan penyusun floem, yang pertama ada sel tapis, sel berikatan dengan sel tapis lainnya dan saling berlekatan antara dinding ujung sel di bawah dan di atasnya. Yang kedua ada sel penggiring, deretan sel hidup yang berperan dalam transport zat makanan dan tidak dijumpai pada gimnospermae dan peridophyta. Yang ketiga ada sel albumin, terletak dekat sel tapis, kaya akan zat albumin yang menyusun jari-jari empelur dan hanya bisa ditemukan pada gimnospermae. Yang keempat, parenkim floem, terletak pada bagian buluh tapis dan berfungsi menyimpan cadangan makanan. Yang terakhir, serabut floem berbentuk panjang, ujung saling berhimpitan, berfungsi sebagai penguat floem.